Halo Adrenaliners, apa kabar kalian semua? Pasti sehat dong ya? Oke, kali ini admin akan lanjut mengisahkan sebuah film beradrenalin berjudul Tinju Kemarahan Penghancur Jiwa. Oke, biar gak penasaran bagaimana ceritanya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan, karena film adrenalin dimulai. Ayo, ya. Pada hari Sabtu kemarin, ada sekelompok orang berkumpul di sebuah restoran, di mana sekelompok pria itu adalah dari sekte Dragonhead yang tengah mengadakan pertemuan dengan kelompok sekte Blackfeather. Mereka bertemu ternyata untuk mendiskusikan wilayah kekuasaan mereka di pusat kota. Sayangnya, negosiasi itu berjalan alot. Masing-masing pemimpin bersikeras untuk memiliki wilayah yang lebih luas, sehingga terjadilah perdebatan sengit antara kedua kubu tersebut. Karena keduanya tidak ada yang mau mengalah, pertarungan pun akhirnya terjadi. Sementara itu, di sisi lain restoran, semua orang terheran-heran melihat seorang pemuda yang menghabiskan banyak semur jengkol. Pemuda itu sudah menghabiskan lebih dari 20 porsi, tapi ia masih terus tambah lagi. Tak lama kemudian, kekacauan antara kedua sekte mulai merambat kemana-mana, hingga mencapai ke area umum restoran. Semua pelanggan pun langsung kocar-kacir, sedangkan pemuda yang suka makan itu masih menikmati satu suap terakhir di mangkuk terakhirnya. Di tengah pertarungan kedua sekte itu, salah satu anggota Dragonhead kemudian dilempar ke arah patung raksasa, yang menyebabkan patung mulai joget-joget dan hampir menimpa anak kecil serta sang ibu. Pemuda pemakan jengkol itu pun langsung bangkit dari duduknya dan menahan patung untuk menyelamatkan mereka. Pemuda rakus itu ternyata adalah Li Jing, atau biasa dipanggil Ajing, yang memiliki kekuatan sangat besar. Nah, ada cerita ini, siapa sebenarnya Ajing ini? Untuk mengetahui siapa dia sebenarnya, ceritanya 14 tahun yang lalu, di mana tetua dari Blackfeather berhasil membantai sebuah kota secara kejam untuk memperluas wilayahnya. Tetua Blackfeather itu dikenal sebagai Blood Demon. Ia memiliki kekuatan cakra yang menakjubkan, sehingga prajurit manapun yang mencoba menghentikannya tidak bisa mengalahkannya. Dia memiliki ciri khas menggunakan topeng badut dari besi hitam dan baju besi yang sangat kuat. Karena kekuatannya itu, Blood Demon menjadi orang yang tak mudah dikalahkan. Sampai akhirnya, Master Kung Fu dari kota itu yang bernama Huo Qiangkong datang untuk menghentikan Blood Demon. Pertarungan antara Blood Demon dan Qiangkong ini berlangsung sangat sengit karena keduanya memiliki ilmu Kung Fu dan kekuatan yang sama-sama hebatnya. Ketika Qiangkong mulai ketar-ketir, ia pun mengeluarkan jurus andalannya yaitu Soul Breaker untuk mengalahkan Blood Demon. Namun sayangnya, Blood Demon bisa menangkis jurus Soul Breaker hingga membuat Qiangkong terlempar. Ketika Blood Demon kembali menyerang Qiangkong, Qiangkong langsung mengeluarkan jurus Soul Breaker dan berhasil mengenai Blood Demon. Meskipun hanya sedikit mengenai tubuh Blood Demon, tapi jurus itu bisa mengganggu aliran darahnya. Blood Demon pun mulai pipis di celana dan mengalami luka pendarahan di dalam tubuhnya. Di saat yang sama, ada seorang anak mendekat yang mengaku sebagai anak biologis Qiangkong yang masih kelas 1 SD muncul untuk membantunya. Di situ, Qiangkong sadar Demon masih bisa menyerang lagi. Jadi, ia pun mentransfer kekuatan Soul Breaker-nya ke anaknya itu dan mendorongnya ke tempat yang lebih aman. Setelah memastikan kalau anaknya baik-baik saja, Qiangkong pun memilih mengorbankan dirinya untuk mengalahkan Blood Demon dengan sisa kekuatan terakhirnya. Oke, kita kembali lagi ke masa kini, di mana salah satu anggota Blackfeather merasa curiga kalau Ajing ini keturunan dari Qiangkong yang mewarisi teknik Soul Breaker. Semua anggota Blackfeather pun mulai menyerang Ajing secara bersamaan. Tapi, Ajing yang seorang diri dengan mudah mengalahkan mereka semua. Aksi pertempuran master ini pun ditonton oleh dua murid kungfu dari Akademi Huo yang bernama Shosa dan Homin.
Setelah pertarungan berakhir, keduanya mendekati Ajing dan mengajaknya agar bergabung dengan mereka. Setelah kejadian itu, kelompok Black Father kemudian menemui tetuanya, yaitu Ketua Lin, untuk melaporkan apa yang baru saja terjadi. Salah satu anggota lalu memberitahu tentang pemuda bernama Ajing yang diyakini sebagai keturunan Cangkong. Ketua Lin yang merupakan kaki tangan Blood Demon pun tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Tapi saat ia melihat bekas luka di wajah salah satu anggotanya, ia pun mulai percaya kalau pemuda yang menyerang kelompoknya itu benar-benar keturunan Cangkong. Ketua Lin pun menyuruh dua anak buahnya untuk mencari keberadaan pemuda tersebut. Dua anak buah itu adalah Gendut dan seorang gadis bernama Chin Wei yang jago memainkan pedangnya. Rencananya, ketua ingin menggunakan kekuatan milik Ajing untuk menyembuhkan penyakit mematikan yang diderita oleh Blood Demon selama bertahun-tahun yang disebabkan oleh serangan Cangkong. Di malam minggu, ketua serta pasukannya mulai mencari Ajing di kota. Ia bahkan membunuh semua anggota dan pemimpin sakta Dragon Head untuk memastikan kalau mereka tidak menyembunyikan keberadaan Ajing. Sementara itu di tempat lain, Ajing tiba di depan gerbang kuil Akademi Kung Fu Hojia bersama Homin dan Shousa. Meskipun Ajing masih tak yakin tentang kemampuan Master Kung Fu di Akademi Hojia, tapi Ajing ingin mencari tahu apakah tempat itu cocok untuk dirinya belajar Kung Fu. Saat mereka berjalan di sekitar kuil Akademi, Ajing melihat seorang pria yang ia pikir sebagai tukang kebun. Ajing lalu mengajak mengobrol pria tersebut dengan memberitahu tentang kehebatan kekuatan yang dia miliki. Tetapi pria itu terus mengabaikan kata-kata Ajing. Dan karena kesal, Ajing pun mencoba menyerang tukang kebun itu. Namun ternyata si tukang kebun dengan lihainya berhasil menghindari semua serangan Ajing. Tentunya Ajing tak mau menyerah begitu saja. Ia lalu kembali mengeluarkan serangan andalannya, yaitu Soul Breaker. Tapi siapa sangka, tukang kebun itu berhasil menghentikan jurus mematikan dari Ajing dan malah menyerang balik sampai membuat Ajing terlempar cukup jauh. Setelah kekalahannya itu, Ajing pun sadar kalau orang yang ia hadapi bukanlah tukang kebun biasa, melainkan Master Kung Fu Academy Huojia. Ajing segera meminta maaf atas serangan yang ia lakukan tadi dan meminta izin untuk belajar Kung Fu di Akademi Huojia. Namun Master Ye langsung menolaknya karena Ajing memiliki sifat yang sombong amat. Tapi Ajing tetap tak menyerah. Ia kemudian mulai menjelaskan motivasinya belajar Kung Fu dan ingin menjadi orang yang lebih kuat dan tidak sombong serta suka menolong. Ia lalu bercerita kalau kedua orang tuanya sudah meninggal saat ia masih kecil karena dibunuh oleh penjahat saat pergi ke hutan. Sejak itulah Ajing bertekad untuk menguasai semua jenis kungfu dan menjadi orang yang lebih kuat agar bisa melindungi orang-orang di sekitarnya. Merasa simpati dengan ceritanya, Master pun memutuskan untuk memberi Ajing kesempatan. Sang Master lalu membawa Ajing ke kuil Akademi Huojia, di mana semua siswa berlatih sangat keras dan lembut dalam bidang ilmunya masing-masing. Di situ Ajing juga terlihat terkesan dengan kehebatan para murid yang kemampuannya sangat biasa aja sih. Di malam harinya, Master Huojia membawa Ajing ke sebuah kuil rahasia untuk menguji kemampuan dan level kesabarannya. Semua ini dilakukan guna melihat apakah Ajing layak atau siap untuk menjadi pendekar kungfu yang soleh. Pada tes tingkat pertama, Ajing diharuskan menghindari semua senjata yang datang dari segala arah serta bertarung melawan sekelompok prajurit berarmor. Dalam pertempuran itu, Ajing tiba-tiba teringat masa lalu saat para penjahat menyerang keluarganya. Ingatan itu mulai mempengaruhi Ajing dan membuatnya sangat tak terkendali hingga membuat dirinya ingin membunuh semua orang yang ada di tempat itu. Master yang menyadari hal itu pun langsung bergegas menghentikan Ajing sebelum ia mengeluarkan jurus Soul Breaker-nya. Karena kejadian itu pun, Master Huojia terpaksa mengusir Ajing dari akademinya karena dia tak mau menerima murid yang jiwanya diliputi dengan kebencian dan rasa balas dendam. Akhirnya dengan berat hati, Ajing pun terpaksa meninggalkan Akademi Huojia. Tapi sebelum Ajing pergi, Wu Miyan memberinya sabuk tangan dikemas karena dia pada Ajing.
Di malam harinya, saat Ajing sedang jalan di pasar malam, ia teringat dengan sapu tangannya dikasih oleh Homin dan melihatnya akhirnya ia masukkan ke dalam sakunya. Tapi, tanpa disadari, semua orang di pasar tiba-tiba menghilang begitu saja. Ternyata itu semua perbuatan ketua Black Feather yang menjebatnya menggunakan dimensi ilusi. Tak hanya itu, ketua juga mengambil sapu tangan Homin secara diam-diam. Ajing pun segera menyerang ketua untuk merebut kembali sapu tangannya. Namun, kemampuan ketua yang sudah di atas rata-rata mampu mengalahkan Ajing dengan mudah. Setelah pertarungan sengit itu, ketua menawari Ajing untuk belajar kungfu di akademi miliknya. Ajing yang tak tahu siapa sebenarnya ketua Black Feather dengan polosnya menerima tawaran tersebut dan ikut ke markas Black. Saat Yujing masuk ke ruang utama, ternyata Blood Demon sudah menunggu dan siap untuk menghabisinya. Tanpa mengucapkan assalamualaikum, Demon langsung menyerang Ajing untuk merebut kekuatan dari tubuhnya. Setelah pertempuran sengit antara keduanya, Blood Demon akhirnya berhasil mengalahkan Ajing dan mulai menyerap semua energi dari tubuhnya. Tapi untungnya, Ajing berhasil melepaskan cengkeraman tangan Blood Demon menggunakan sisa kekuatannya dan berhasil melarikan diri dari markas mereka. Namun, ternyata Ajing menjatuhkan sapu tangan pemberian Homin. Alhasil, Blood Demon pun jadi tahu di mana Ajing akan bersembunyi. Sementara itu, Ajing kini mulai kehabisan energi hingga membuatnya sempoyongan dan selebau di jalanan. Tak lama kemudian, Ajing sadar dari selebewonya dan menemukan dirinya ada di kuil Akademi Huojia bersama Homin, yang sudah pasti Homin lah yang menemukan serta merawat luka Ajing. Di malam berikutnya, anak buah ketua Black Feather Gendut dan Shinwei tiba-tiba muncul dan langsung menyerang Homin, Xiaosa, serta Ajing. Pertarungan sengit itu pun terjadi antara kelompok Ajing dan anak buah ketua. Saking sengitnya, Ajing hampir saja terbunuh oleh pedang Shinwei. Untungnya Master Hojia dan beberapa Master Kungfu lainnya tiba tepat waktu untuk membantu Ajing mengalahkan dua musuh itu. Setelah berhasil membunuh keduanya, Master Hojia meminta mereka agar bersiap karena ada kemungkinan besar kalau Blood Demon akan datang menyerang akademi mereka. Dan benar saja, Blood Demon dan ketua Black Shajia benar-benar muncul di hadapan mereka. Master Hojia serta 3 master lainnya lalu bersiap untuk melawan Blood Demon dengan jurus gabungan mereka dan membuatnya terpental sangat jauh. Tapi sayangnya, Blood Demon masih mampu bertahan hidup dan bangkit kembali untuk menyerang balik dengan serangan yang sangat kuat. Ajing yang melihat itu pun mencoba membantu dengan menyerang Blood Demon. Tetapi tindakan cerobohnya itu malah membuatnya terluka hingga membuat Ajing terkapar tak berdaya. Blood Demon lalu menggunakan kesempatan ini untuk menyerap semua energi dari tubuh Ajing. Haomin dan Xiao Qiza lalu langsung berusaha menyelenatkan Ajing dari genggaman Blood Demon.
Setelah Ajing diselamatkan, Master Hojia mengorbankan dirinya sebagai tameng untuk menutupi Ajing dan yang lainnya, agar bisa melarikan diri. Setelah selamat, Hao Ming dan para master mencoba menyembuhkan Ajing yang terluka parah. Tapi berkat kekuatan spiritual yang ada di dalam tubuhnya, Ajing bisa menyembuhkan dirinya sendiri dengan cepat dan pulih dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan setelah kejadian itu, Ajing malah menjadi lebih kuat dan bisa mengalahkan geng kapak anak buah Blood Demon seorang diri. Ajing kini merasa seperti terlahir kembali dengan kekuatan yang jauh lebih besar melampaui kekuatan milik Blood Demon. Bukan cuma itu, Ajing juga bisa menghindari semua serangan dari Blood Demon dengan sangat gesit dan mampu mengeluarkan serangan balik yang jauh lebih kuat. Setelah pertempuran panjang antara keduanya, Bleeding akhirnya berhasil membunuh Blood Demon menggunakan pukulan Shockbreaker yang sudah diberi tekanan spiritual inti ke dalam pukulannya itu. Berita tentang kematian Blood Demon pun menyebar ke seluruh penduduk kota dan menjadi viral. Liu Jing pun akhirnya menjadi legenda Akademi Hoja dan tamat. Oke kawan-kawan, yang udah capek denger adiknya mau nyerocos, siapkan bantal kamu, renggangkan otot-otot kamu dan mulailah merem.